di apa namanya di SD pun kalau sudah balik atau apa namanya haid itu udah sebetulnya sudah diajarkan reproduksi ini sehingga mereka mengenal tubuhnya, Ya. bagaimana mereka apa namanya mengelola tubuhnya dan sebagainya. Berarti sudah jelas bahwa ternyata usia dini itu perlu diberikan informasi terkait edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitasnya begitu ya. Iya, Bahkan iya. sejak kecil perlu disampaikan Iya, perlu mengenai disampaikan. nama-nama organ Oh vitalnya iya, gitu ya. iya. Jangan sampai diganti dengan Ya, kata-kata ya, yang ya, lain ya, misalnya. ya, Ini ya. bagaimana Iya, kira-kira iya, Pak iya. Jun? Pada saat kita mengumpulkan orang tua itu, ya, mengumpulkan orang tua juga kita menyarankan kepada orang tua supaya apa namanya, mereka juga harus dekat kepada anak-anaknya. Anak-anak ini kan sebetulnya dari dini harus kita kasih edukasi supaya mereka lebih awal mengenal siapa dirinya. Dengan adanya pakai RS ini juga modul setara ini yang diterapkan, jadi siswa itu semakin paham ya bagaimana berhubungan dengan orang lain, sehingga mereka tidak melanggar nilai-nilai sosial dan budaya. Hai Sobat On Insight, ketemu lagi di Insight Talk kali ini. Dan kembali kita hadir untuk memperbincangkan topik-topik yang menarik. Dan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Semeton remaja adalah masa peralihan yang krusial dari masa kanak-kanak sampai dewasa atau menuju dewasa. Dan pada masa remaja ini banyak perubahan yang terjadi, mulai dari perubahan tubuh atau biologis, psikologis, dan juga emosional ataupun sosialnya. Dan ini adalah hal yang wajar yang terjadi di kalangan remaja namun butuh perhatian khusus. Dan WHO juga menetapkan bahwa yang termasuk dalam rentang usia remaja adalah usia 10 sampai 18 tahun. Lalu sebenarnya sepenting apa sih pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi? Telah hadir di studio Insight Talk kali ini untuk membahasnya. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat datang Pak Junaidi, Pak Juniadi. Juniadi, ya, Baik. selamat. Kabar baik Pak Juni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima Jadi kasih. Semeton, Pak Juniadi ini adalah guru setara dari MTS Negeri 2 Lombok Tengah. Jauh-jauh dari Lombok Tengah datang ke studio kami ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita ingin sedikit sharing-sharing Pak Jun terkait informasi yang menarik sekali khususnya untuk Semeton Insight yang sedang menyaksikan tayangan kita ini. Kita berbicara mengenai pentingnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang sebenarnya sampai detik ini pun banyak orang yang menganggap ini adalah hal yang tabu dan bahkan berpikirnya nanti aja deh pendidikan ini disampaikan atau informasi ini disampaikan karena kayaknya belum cukup deh untuk usia anak-anak kita. Kira-kira ini seperti apa Pak? Bahkan di NTB sendiri ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya karena masih dianggap menjadi hal yang tabu. Menurut Pak Juni sendiri, apakah ini masih terjadi di lingkungan kita Pak? Oh iya. Di NTB ini ada 4 madrasah dan sekolah yang menjadi apa namanya pilot, termasuk salah satunya adalah MTSN 2 Lombok Tengah Ya. untuk penerapan pakai RS ini. Ada modulnya setara, termasuk yang kita apa namanya menjadi kekhawatiran kita ketika masalah yang selama ini menjadi bumerang di masyarakat Ya. adalah ketika berbicara tentang reproduksi dan seksualitas. Ya. Nah, karena di situ ada kata-kata seksualitas, maka stigmanya di masyarakat itu ketika berbicara tentang seksualitas itu masih dianggap tabu. Ya. Karena yang mereka pikirkan dalam benak mereka mengajak anak-anak kepada hal-hal yang kurang baik dan negatif. Tetapi setelah kita coba untuk mempelajari dan memberikan edukasi kepada siswa kita yang di MTSN Negeri 2 Lombok Tengah, ternyata mereka responnya baik, tidak seperti yang
yang dipikirkan oleh kita selama ini. Bahkan mereka enjoy sekali bisa menerima pengetahuan tentang reproduksi dan seksualitas ini. Jadi memang tidak ada tantangan tersendiri atau bahkan anak-anak menolak untuk menerima informasi tersebut? Oh, enggak. Ya. Hanya saja di kelas 7 karena ada perubahan dari mungkin di kelas 7 itu dari SD ya, SD kemudian masuk di MTS tingkat SMP. Ya. Ketika berbicara tentang reproduksi dan seksualitas masih ada kata-kata yang sering mengetawakan dan sebagainya karena masih belum dianggap itu feminar atau apa ya, yang di masyarakat itu belum di bahasanya belum apa ya, Familiar di begitu ya? masyarakat Ya, baik. ya. Tapi setelah itu terbiasa maka mereka tidak apa-apa. Jadi memang dirasa ini cukup penting gitu ya. Jadi Oh, kita penting, sepakat sangat bahwa PKRS ini sangat perlu untuk disampaikan kepada anak-anak kita Iya, gitu. betul. Lalu usia yang tepat kira-kira usia berapa, Pak Jun? Sebetulnya kalau sudah paham tentang apa namanya produksi di apa namanya di SD pun kalau sudah balik atau apa namanya haid itu sebetulnya sudah diajarkan reproduksi ini sehingga mereka mengenal tubuhnya, Ya. bagaimana mereka apa namanya mengelola tubuhnya dan sebagainya, sehingga pada saat mereka kadang di SD juga sudah mengalami haid, tetapi yang kebanyakan sudah di SMP itu udah apa namanya udah paling banyak. Sehingga guru-guru kami itu sudah siap untuk memberikan edukasi kepada mereka. Dan di samping itu juga di sekolah kami juga memberikan apa namanya supaya anak-anak itu tidak pulang pada saat mereka menemukan hal-hal yang masih baru. Mereka dikasih edukasi oleh guru setara atau guru BP-nya. Itu yang kita lakukan. Iya, baik. Berarti sudah jelas bahwa ternyata usia dini itu perlu diberikan informasi terkait edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitasnya begitu. Iya, Bahkan iya. sejak kecil perlu disampaikan Iya, mengenai perlu nama-nama disampaikan. organ vitalnya Oh, iya, gitu ya. iya. Jangan sampai diganti dengan kata-kata Ya, yang ya, lain ya, misalnya. ya, Ini ya. bagaimana kira-kira Iya, Pak iya. Jun? Selama ini mungkin yang menjadi permasalahan besar di masyarakat itu adalah ketika di masyarakat memberikan apa namanya pemahaman yang apa namanya yang seperti menyebutkan alat-alat reproduksi laki-laki dan perempuan itu sangat apa namanya sangat apa ya, mereka masih tabu gitu, kayak finish misalkan, Ya. kayak vagina. Kalau masih kecil mereka mengatakan finish itu lolok, sehingga pemahaman mereka dari kecil sampai dengan besar itu ya tetap itu bahasanya, tetapi kita harus berani untuk apa namanya untuk memberikan edukasi kepada mereka, dan inilah bahasa yang sebetulnya ya, bahasa yang sebetulnya di dalam pengetahuan secara ilmiah. Iya, agar tidak menjadi salah persepsi Iya, begitu ya. iya. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan lainnya lagi Iya, yang nanti iya, akan iya. membingungkan anak-anak kita pastinya nanti Iya. begitu. Sehingga jangan sampai mereka pengetahuan mereka atau bahasa-bahasa mereka itu jangan sampai mereka mengetahui nanti setelah mereka besar, oh itu ya yang dimaksud dengan bahasa saya waktu kecil itu gitu kan. Karena sebagian dari kita, khususnya orang dewasa, Pak Jun, beranggapan bahwa edukasi mengenai hal ini hanya sebatas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Betul, Kalau betul, untuk yang betul, tadi betul. mungkin nanti saja, berarti salah, Iya, bukan seperti betul, itu betul. ya? Bahkan di orang tua saja masih, karena pemahaman mereka masih sebatas apa namanya pengetahuan luar. Tetapi setelah mereka pahami apa itu reproduksi dan seksualitas, oh ternyata begitu. Di samping itu juga selain kita mengajarkan kepada anak-anak ya, kita beberapa kali juga bertemu dengan orang tua untuk mereka pahami bahwa inilah yang diajarkan di madrasah kita. Nah, sehingga mereka harus siap ketika pada saatnya mereka juga ditanya sama anak-anaknya. Iya. Ya, mereka juga harus memberikan edukasi yang besar edukasi yang benar kepada anak-anaknya. Selain guru-gurunya, orang tua juga harus paham. Iya, karena di rumah sendiri khususnya ibu adalah madrasah bagi Iya, anak-anaknya gitu ya. betul. Jangan sampai mereka mengetahui
atau mengedukasi kepada hal yang di luar atau teman-temannya, sehingga teman-teman juga mengedukasinya hal yang tidak baik begitu. Jadi kembali lagi bukan saja peran guru di sekolah ya, Iya, orang tua betul, juga betul. harus mengambil peran terkait hal ini. Nah Pak Jun, saya juga jadi ingin tahu kira-kira ada kiat tersendiri tidak Pak untuk menyampaikan PKRS ini kepada anak-anak? Kalau di madrasah kami itu, jadi anak-anak ini selain diajarkan ini ya, diajarkan secara secara pembelajaran secara umumnya, dikasih apa pengertian dan sebagainya. Kami juga membuat apa namanya, supaya mereka aktif ya. Kita buat seperti apa ya, pamflet-pamflet ya, Oh baik, pamflet-pamflet baik. kayak ini, apa itu teman, apa itu sahabat, itu pacar, kemudian mereka buat sendiri pamflet, kemudian mereka tempelkan di apa namanya, di kertas-kertas, itu sebagai produk mereka untuk mempelajari PKRS sendiri, sehingga pada pada akhirnya nanti pada saat pembelajaran PKRS ini selesai, tembok itu penuh dengan apa namanya, produk-produk mereka gitu di madrasah kita. Sebagai guru sendiri Pak Jun, kalau saya berkaca pada saat saya sekolah dulu Iya, ketika iya. ada informasi tentang PKRS ini diselipkan di mata pelajaran biologi, pasti kita semua saling tertawa, mengejek satu sama lain dan ada rasa Iya, malu-malu. iya, Nah, iya, kalau iya, Pak iya. Jun sendiri di kelas pada saat mengajar ada tantangan tersendiri Betul, seperti itu, betul. berheboh Iya, begitu iya, Pak? iya, iya, sama, sama, Bagaimana? sama. Sama, pada awalnya begitu. Mereka pada saat memperkenalkan PKRS ini sendiri pada saat kelas 7 misalkan, Ya. mereka sering mensoraki ya. Woi gitu kan, Ya, ya. karena masih masih tabu apa yang kita sampaikan. Apalagi yang kelas-kelas 7 ini ya. Ya. Nah, kalau sudah kelas 8 udah terbiasa, kemudian kalau sudah kelas 9 udah biasa sudah, Ya. karena mereka sudah paham. Jadi masih bisa ditanggulangi dengan baik Iya, begitu ya, betul, kehebohan-kehebohan betul, yang betul. terjadi Ya, Pak ya, Jun ya. ya, ya. Pak Jun, di sini kita sudah tahu bahwa ternyata kesehatan reproduksi dan seksual remaja tidak hanya pada perubahan Fisik. tubuh atau fisik, perilaku seksual dan sosialnya, tetapi juga membina hubungan dengan orang lain dan bagaimana membentuk citra diri. Dan kita paham juga bahwa ternyata anak-anak remaja ini kan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, Tinggi, begitu ya. ya. Bahkan bisa jadi sampai mencari informasi sendiri terkait PKRS ini. Kira-kira ada sumber terpercaya tidak sih Pak untuk mencari informasi mengenai PKRS ini? eh di Desa Jelantik ini, jadi di madrasah ini ada kolaborasi antara desa dan apa namanya, dan madrasah, kemudian ada tokoh masyarakat, Baik. dari kesehatan juga kita bersama-sama untuk mengedukasi tentang PKRS ini. Selain dari sekolah, di desa juga ada forum anak desa yang membahas tentang PKRS sendiri, kemudian di desa juga ada apa namanya, tim kesehatan. Mereka juga dibina untuk apa namanya, memahami tentang PKRS ini. Di tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat juga diundang supaya mereka paham tentang PKRS ini, sehingga semua lini kita paham. Nah, ketika mereka nanti mendengarkan di luar, mereka sudah tidak tidak apa namanya, tidak tabu lagi tentang PKRS ini sendiri. Penyampaian informasinya dalam bentuk apa yang dilakukan oleh segelintir banyak orang tadi? Kalau di desa ada, mereka dikumpulkan untuk diberikan edukasi. Kalau di madrasah, kita pernah beberapa kali bertemu dengan orang tua, mengumpulkan di madrasah untuk kita menyampaikan apa namanya PKRS ini sendiri. Bahkan kemarin saya dikasih testimoni kepada orang tua wali, bagaimana pendapat atau perubahan apa yang dirasakan sendiri pada saat anak-anaknya masuk di ini, mempelajari PKRS. Macam-macam. Artinya yang semula pendiam menjadi apa namanya, aktif ya. Itulah salah satu apa namanya, dampak yang kita rasakan pada saat ini setelah kita mengajarkan PKRS sendiri.
Ya, selain itu kita kan ada di era digital, Pak Iya, Jun betul ya. betul Jadi betul. teknologi sangat mudah diakses, begitupun juga dengan remaja-remaja kita yang berpikir kritis, rasa keingintahuannya yang tinggi, sampai akhirnya mencari informasi sendiri Iya, betul di betul betul. handphonenya atau di laptopnya. Ini kira-kira apakah aman untuk mencari informasi atau mungkin nanti akan bertemu dengan konten-konten yang akan berbau pornografi Oh ya, misalnya? kita di madrasah itu pada saat kita mengumpulkan orang tua itu, ya, mengumpulkan orang tua juga kita menyarankan kepada orang tua supaya apa namanya, mereka juga harus dekat kepada anak-anaknya. Ya. Sekali-kali mereka juga harus apa namanya melihat aktivitas teknologi yang diberikan kepada anak-anaknya sehingga kalaupun nanti ada hal-hal yang negatif bisa mereka kendalikan oleh orang tua. Semua kita terlibat dari guru-guru, orang tua maupun masyarakat supaya kita mengontrol anak-anak kita. Ya, Jadi bukan saja guru yang ada di sekolah ya. Jadi iya, orang tua iya, kembali iya, harus iya, mengontrol itu dan mengambil iya, peran peran, serta. ya betul, betul. Kira-kira sudah pernah disampaikan tidak Pak terkait dampak negatif dari pornografi ini sendiri? Karena rasa ingin tahu tentang kesehatan reproduksi seksualnya penting, tapi terkadang muncul konten yang tidak benar misalnya. Itu menjadi bahasan penting kita pada saat ada pertemuan dengan orang tua wali dengan pihak sekolah, bagaimana apa namanya supaya konten-konten yang berkaitan dengan ini hal-hal yang tidak diinginkan pada saat mereka ingin tahu tentang reproduksi supaya mereka bisa ditanggulangi begitu. Dan kita sepakat dengan orang tua supaya anak-anak juga apa namanya didampingi dalam apa namanya menggunakan teknologinya. Waktu-waktu mereka juga harus diperiksa HP-nya, kemudian gurunya di beberapa saat juga guru-gurunya juga memeriksa elektroniknya. Karena di sekolah kami beberapa waktu memang dikasih mereka untuk membawa HP. Baik. Kayak misalnya sekarang itu ada Mate misalkan, mereka harus membawa HP karena Mate itu menggunakan HP sendiri Android. Baik Pak Jun, kalau di sekolah sendiri apakah ada ruang khusus begitu untuk konsultasi mengenai PKRS ini? Eh yang terlibat dalam guru setara PKRS ini ada di samping guru-guru mata pelajaran lain, kita libatkan guru BP. Ya, Baik. guru BP menjadi ujung tombak di sekolah kami karena mereka awalnya basicnya adalah psikolog dan mereka juga harus paham bagaimana mengedukasikan anak-anak ini sehingga dalam kesehariannya mereka tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak inginkan. Guru BP kami sangat respon, sangat baik sekali terhadap siswa kami, memberikan edukasi-edukasi supaya mereka baik gitu. Ya, baik, dan memang tidak dipungkiri kita akui bahwa ternyata peran guru di sini sangat Iya, strategis betul, dan betul. sekolah untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait PKRS ini kepada anak didik kita begitu ya. Dan ternyata ada juga modul setara Pak Modul Junki, setara. semangat dunia remaja di Dunia. Indonesia yang sudah membantu memberi sekitar 41.186 siswa yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas. Iya, betul. Kemudian 1.795 guru juga telah dilatih dengan menggunakan modul setara, di mana Pak Jun sendiri Iya. sebagai guru matematika juga mengajarkan modul setara, Setara, begitu. ya. Seperti apa sih sebenarnya modul setara ini, Pak Jun? Modul setara itu isinya adalah edukasi kepada siswa dari tema awalnya perjalanan kamu dari sini. Jadi bercerita tentang apa namanya dari awal mereka belajar tentang apa namanya PKRS sampai mereka juga bagaimana mereka mempelajari reproduksi, Ya. bagaimana mereka berhubungan dengan sesama guru, masyarakat dan orang tua di situ isinya. Kemudian apalagi ada seksualitas, ada juga
hubungan berisiko, kemudian memberi keputusan. Di samping juga ada HIP terakhir, paling terakhir di situ. Itu adalah isi dari modul setara itu. Modul setara itu ada dua sekarang yang sudah diberikan. Baik. Drop di sekolah masing-masing, ada yang kelas 7 dan ada yang kelas 8. Yang kelas 8 sebetulnya sama isinya, hanya materinya lebih luas. Dan penyampaian modul setara itu misalnya kelas 7 nih ya. Kelas 7 itu tidak tuntas pemahamannya mereka pada saat belajar di kelas 7. Maka di kelas 2 juga pakai modul setara kelas 7. Sehingga modul setara itu harus tuntas sampai selesai. Baru pindah ke modul berikutnya. Itu yang kita lakukan. Yang sekarang kita punya hanya 2 modul kelas 7 dan ada modul kelas 8. Baik. Contohnya mungkin Pak Jun, isinya apa sih yang diajarkan dalam modul setara ini yang disampaikan kepada anak didik di dalam kelas? Misalkan gender ya, gender. Kalau kita memberikan materi gender kepada anak-anak, udah materinya sudah mereka paham. Nah, cara yang baik kita untuk memberikan materi gender itu, kita kasih mereka masalah. Kita kasih mereka masalah. Masalahnya ini satu, ada peran masing-masing, ada anak, ada orang tua, ada teman. Kita dikasih masalah. Masalahnya misalkan begini, anak perempuan disuruh nyuci sama orang tuanya, tetapi pada saat disuruh nyuci itu ada si anak perempuan ini mau berangkat les, maka berhaklah kepada memberikan bantuan kepada kakaknya yang laki-laki. Kakaknya yang laki-laki ini sedang main sepak bola di lapangan, mendengar bantuan oleh adiknya, teman-temannya bersorak, "Hoi." Nah, bagaimana keputusan si kakak ini? Apakah dia akan membantu adiknya? Padahal itu secara sosial itu adalah pekerjaan perempuan. Iya. Nah, tetapi kalau gender antara laki-laki dan perempuan itu tidak, sebetulnya batasan secara sosial itu tidak ada batasan. Pekerjaannya perempuan juga bisa dikerjakan oleh laki-laki. Nah, kita kasih masalah, kemudian mereka bermain peran. Nah, sehingga tidak bosan mereka. Iya, betul. Tidak bosan. Jadi ada pendekatan problem solving di situ ya, dan menarik untuk anak-anak didik kita. Pak Jun, ini sebenarnya kapan sih penyampaian atau pembelajaran modul setara ini? Apakah alokasi waktunya sama dengan mata pelajaran yang lain atau dalam seminggu berapa jam kira-kira, Pak? Dalam seminggu ada 2 jam. Ada 2 jam sebagai penambahan, pengurangan dari mata pelajaran yang lain. Ini baru kita laksanakan ketika di kurikulum Merdeka. Berarti mulainya pada tahun berapa? Jika di MTS 2 tahun. 2023. 2024 ya. Dulu di kelas 7 ke 8, sekarang udah masuk kelas 9. Kita dikasih 2 jam mata pelajaran sebagai pengurangan dari mata pelajaran yang di kurikulum K13 yang misalkan kayak matematika, dulu mata pelajarannya 5 jam menjadi 4 jam. Kemudian ada bahasa Indonesia 6 jam jadi 5 jam. Nah, jam-jamnya ini dipakailah untuk penerapan PKRS ini, dan yang dipakai modul setara. Baik, berarti memang hampir sama dengan mata pelajaran yang lain. Untuk ujian atau ketuntasan belajarnya dilihat dari mana kira-kira nanti, Pak Jun? Ada rapotnya tersendiri. Baik. Ya, ada penilaiannya. Hanya penilaiannya bukan pakai angka, tetapi narasi-narasi gitu. Kalau yang pada pelajaran sekarang ada sumatifnya. Ya, ada berupa angka-angka, tuntas dan tidak tuntas gitu. Kalau yang PKRS ini ada narasi-narasi, apakah paham, kurang paham, atau sangat paham gitu ya. Baik, berarti nanti ada penjelasannya di rapot ya, hasil jelas. Belajar modul dari setara ini. Dalam proses pembelajaran itu kita nilai, nilai siswa yang aktif itu dikasih nilai.
Sehingga guru itu setiap memberikan pembelajaran selalu ini siswanya yang aktif, tidak Baik. aktif. Nah, nanti di rapotnya juga begitu. Dampaknya berarti selama 2 tahun Ya. digunakan modul setara ini di MTS 2 Lombok Tengah, dampaknya apa Pak yang sudah sangat terasa ke anak itu? Jadi anak-anak itu semakin aktif, ya semakin aktif karena kalau tidak aktif itu mereka akan tertinggal sama teman-temannya. Di samping di beberapa waktu mereka juga ditanya apa sih pengertian dari gender itu sendiri, apa bedanya antara seks dan seksualitas gitu. Kalau tidak paham maka nanti diketawain teman-temannya. Nah, sehingga mereka harus paham, mereka harus aktif semuanya. Itu merupakan satu penilaian juga gitu. Baik, Pak Jun, terkait pemakaian modul setara ini, catatannya di Lombok Tengah, modul setara ini atau PKRS ini sudah dilaksanakan di mana saja Pak? Untuk yang di Lombok Tengah ada dua madrasah. Madrasah salah satu adalah MTS Lombok Tengah. Kemudian ada namanya madrasah siapa yang di Labulie itu, Labulie, Hidayatul Musinin. Ya. Kemudian ada SMP 6 Pujut ya, sama SMP 8 Pujut. Hanya 4 menjadi pilot projectnya yang di Lombok Tengah. Dan bersamaan dimulai Bersamaan tahun 2022. Baik. Kita sudah melihat ada dampak positif yang dirasakan, lalu sudah dilaksanakan di 4 sekolah, berjalan selama 2 tahun penggunaan implementasi dari modul setara ini begitu ya. Lalu pertanyaannya, kenapa sih penting kita menyampaikan mengenai PKRS ini Pak Jun? Kenapa tidak nanti saja misalnya pada saat di bangku SMA yang dirasa sudah cukup matang, atau kira-kira pentingnya di mana Pak? Anak-anak ini kan sebetulnya dari dini harus kita kasih edukasi supaya mereka lebih awal mengenal siapa dirinya ya. Siapa dirinya, kemudian hal apa yang harus mereka yang harus mereka persiapkan dari dini, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk teman-temannya, sosialnya, budayanya. Kalau dari dini sudah kita memberi edukasi, insya Allah mereka ke depan udah menjadi generasi yang sudah paham ya. Selain itu, kira-kira tujuan atau visi misi ke depannya terkait pribadi dari si anak ini sendiri, seperti apa sih Pak yang sebenarnya ingin ditanamkan kepada anak itu? Yang paling terasa, yang paling ya kita inginkan adalah mereka mengenal dirinya, tubuhnya, kemudian lingkungannya ya, karena di situ juga di modul setara itu ada diri, lingkungannya termasuk adalah merupakan bagian dari pembahasannya, sehingga pada saat mereka khususnya siswa kita di MTS ini, pada saat mereka keluar dari MTS mereka sudah beda dengan siswa-siswa yang lain. Pada saat mereka berbicara masalah ini, minimal mereka ada menjadi konselor kepada teman-temannya, ya, menjadi tutor sebaya kepada teman-temannya di luar. Kalaupun mereka nanti akan berbicara tentang ini, mereka sudah paham, ya, sehingga mereka tidak bisa diajak ke hal-hal yang negatif. Nah, itu dia, betul. Jadi ada perlindungan diri betul, untuk dari menjaga, dini, iya betul. Nah, sedikit ada data Pak Jun, data dari Pengadilan Agama Praia bahwa di tahun 2023 permohonan dispensasi nikah, artinya siswa sekolah di bawah umur yang meminta izin untuk menikah itu mencapai sekitar 723 pemohon. Ini kembali ke PKRS, apakah pemahaman tentang PKRS ini bisa menanggulangi hal tersebut, atau kira-kira rencana ke depannya bagaimana nih Pak Iya, Jun? betul. Kalau selama ini kan pemahaman kita tentang pernikahan itu kayak budaya di Lombok Tengah itu ya, budaya, dan hampir di Lombok ini pada saat ada hal-hal yang kurang kita inginkan, misalkan anak-anak ini kurang pulangnya kesorean. Kalau yang dulu ya harus dinikahkan. Tapi dengan adanya PKRS ini ada negosiasi bahwa anak-anak ini butuh pendidikan. Ya, butuh pendidikan karena mereka juga belum siap untuk secara fisik, emosional maupun reproduksi untuk menikah.
Sehingga sekarang sejak ada PKRS ini karena ada edukasi dari semua lini termasuk dari desa, pada saat ada kejadian itu ada negosiasi. Oh, ini ada butuh butuh apa namanya? Butuh pemahaman bersama. Kalau si anak ini harus punya pendidikan yang setinggi-tingginya baru kita apa namanya untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Nah, itu yang kita harapkan. Dan alhamdulillah sejak PKRS ini ada di kita, tidak ada pernah ada di siswa kita yang sampai ada kejadian yang sampai menikah. Ya, sampai berapa tahun ini tidak ada. Sampai sebelumnya ini juga tidak ada. Dan alhamdulillah dengan adanya PKRS ini juga modul setara ini yang diterapkan, jadi siswa itu semakin paham ya bagaimana berhubungan dengan orang lain, sehingga mereka tidak melanggar nilai-nilai sosial dan budaya. Baik, berarti tadi sudah disampaikan catatannya bahwa bahkan sebelum penggunaan modul setara pun untuk di MTS 2 Lombok Tengah belum ada kasus perkawinan anak gitu. Belum ada. Jika ada, Pak, Iya. kira-kira pendekatan apa yang mungkin nanti akan lakukan? Apakah tetap dengan pendekatan PKRS dan juga penggunaan modul setara ini ke anak-anak atau bahkan ada pendekatan ke wali murid? Itu menjadi edukasi kemarin pada saat si Dinda sebagai forum anak desa menyampaikan di wayang plastiknya itu, bahwa sesungguhnya kalau ada kejadian-kejadian yang yang selama ini kita tidak inginkan, maka harus ada komunikasi semua lini, madrasah, kemudian masyarakat, kemudian desa, untuk mari kita satu bahasa supaya anak-anak kita tetap harus bersekolah gitu. Jadi pendidikan nomor satu dulu, begitu ya Pak ya. Betul. Nah sekarang kita ingin melihat lagi hasil dampak positif dari implementasi modul setara ini yang sangat dirasakan oleh sekolah sendiri Pak. Kalau tadi kan saya sempat menaikkan yang dirasakan atau dampak dari si anak sendiri. Kalau dari sekolah ini dampaknya apa Pak? Yang paling nampak yang kita rasakan, jadi masyarakat itu mulai melirik bahwa sesungguhnya di madrasah itu ada edukasi yang sangat penting di masyarakat. Sehingga 2 tahun ini ya yang kita rasakan, entah itu mungkin karena PKRS yang kita terapkan atau apa saja, di sekolah kita ini 2 tahun ini menolak siswa. Ya, menolak siswa yang semula siswa kita hanya 7 kelas, sekarang sudah 8 kelas. Dan hampir 800 menjadi peserta kita. Apakah memang karena sebuah dampak dari PKRS itu yang sudah dipahami oleh semua semua masyarakat, sehingga harus menyolokkan ada nilai plus begitu ya. Gitu. Dan itu yang kita rasakan. Kemudian anak-anak juga lebih kreatif. Kreatif, mereka yang semula hanya monoton pembelajarannya sekarang udah lebih kreatif. Kemudian yang paling nampak juga anak-anak yang semula fasib menjadi aktif. Itu adalah sebuah hal yang kelihatan sekali dampaknya dari pembelajaran PKRS sendiri. Jika tantangannya sendiri Pak, apa kira-kira tantangan PKRS implementasinya di sekolah? Kalau tantangannya, kalau kemarin itu kan ada masih belum guru-guru setara sudah masih sedikit, karena bertambahnya kelas itu, maka kemarin YGSI Yayasan Gemilang Indonesia itu memberikan edukasi kembali kepada beberapa sekolah yang siswanya banyak, diberikan pelatihan kepada guru-guru yang selain dari 2022 ada juga kemarin itu sekitar beberapa bulan yang lalu ada guru-guru kita yang dilatih untuk menyampaikan modul setara ini PKRS di madrasah. Kemudian tantangan yang lain, masih ada stigma di masyarakat secara sosial bahwa dengan mengajarkan PKRS ini seolah-olah
beranggapan anak-anaknya akan nanti akan mencoba gitu ya, mencoba hal-hal yang diajarkan di PKRS itu. Tapi kita terus mengedukasi kepada mereka bahwa sesungguhnya ayo kita berjalan di norma-norma batasan-batasan agama maupun sosial. Alhamdulillah tidak ada kasus-kasus yang tidak kita inginkan di madrasah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sekali ya, mulai dari ada pelatihan guru Iya, sampai betul. akhirnya merubah stigma yang ada di Masyarakat. masyarakat begitu ya. Saya ingin sedikit mengulik tentang pelatihan guru, kira-kira apa yang dilatih gurunya untuk penekanan dalam mengajarkan PKRS atau modul setara ini, Pak Jun? Mereka juga sama dengan pelatihan guru-guru sebelumnya, mereka diperkenalkan dulu PKRS ini. Ya, perkenalkan PKRS karena memang guru-guru yang awalnya memang belum mengenal PKRS, Ya. tapi karena kita butuh guru yang banyak untuk menyampaikan, maka mereka diperkenalkan PKRS, bagaimana cara menyampaikan PKRS, sampai bagaimana mereka menilai PKRS ini sendiri. Nah, dan alhamdulillah mereka enjoy dan asik ya. Yang mereka guru-guru itu berlatar belakang yang berbeda. Ya. Kayak saya misalnya guru matematika Ya. mengajarkan PKRS, ada yang guru olahraga, ada yang guru fikih. Guru fikih sebetulnya yang bisa masuk di PKRS ini karena selain mereka menanamkan agama berkaitan dengan reproduksi di fikih juga diajarkan itu Iya, secara apa namanya, secara agama. Kemudian ada guru IPS. Kita berharap yang guru-guru setara ini guru-guru yang gerak cepat lah gitu ya. Alhamdulillah kemarin terakhir 10 orang teman-teman kita yang sebelumnya masih belum diajarkan PKRS sekarang sudah mereka paham dan mereka menyebar di kelas ya, di kelas 7, di kelas 8 dan kelas 9 untuk mengedukasikan anak-anak kita. Baik, akhirnya begitu ya. Semua guru-guru Iya. akhirnya nanti sudah siap dengan modul setaranya dan menyampaikan informasi terkait PKRS. Betul. Baik, Pak Jun, terakhir mungkin kira-kira harapan yang ingin dicapai dengan adanya PKRS ini dan Pak Jun guru matematika yang juga sebagai guru PKRS ini seperti apa, silakan. Ya, harapan saya pada saat setelah diberikan pendalaman materi PKRS ini, sejak mereka menjadi tutor di berbagai lini ya, tidak hanya kepada teman sebaya, kemudian di samping itu juga di masyarakat juga harus mereka juga menyampaikan apa yang dikasih ya, dipelajari di madrasah. Itu harapan kami. Kemudian setelah mempelajari PKRS mereka juga harus tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga ke depan mereka menjadi generasi-generasi yang bagus, tangguh ya. Itu harapannya untuk anak-anak kita ke depannya Indonesia. Betul, ya, baik. betul. Terima kasih sekali Pak Jun, makasih. waktunya sudah hadir bersama kita kali ini di Inside Talk membahas mengenai pentingnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, dan tentu remaja perlu punya ambisi sehat dan bahagia. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, semeton yang sudah bergabung bersama kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Jun. Boleh berikan semangat Pak Jun yang jauh-jauh sudah hadir bersama kita kali ini. Dan sekali lagi semeton, PKRS atau pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bukan hal yang tabu, namun menjadi hal yang penting karena ini akan memberikan pemahaman tentang diri anak itu sendiri sejak dini. Saya Christiana Dewi pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan follow Inside Lombok di media sosial. Sampai jumpa.